gue mau latihan sepeda sama atlet nasional dan beberapa temen gue lagi. Kita berangkat dari Aesthetic Garage. Yuk, kita jalan.
tadi cuman 30 kilo. Terus average speednya 4142. Hari ini gimana mas? Gimana nih mas latihannya mas? Apa nih ininya? Menu latihan hari ini latih koordinasi dalam berpeloton ya. Melatih ini aja, melatih kekompakan dalam satu tim. Jadi gini nih, sebetulnya sepedaan itu kan, ini kan gue baru banget nih sepedaan, sebetulnya baru Januari lah gue sepedaan. Nah sepedaan itu intinya lawan angin. Jadi kalau terbesar itu mas ya? Hah? Musuh terbesar ya angin. Musuh terbesarnya sepeda itu angin. Makanya sepeda banyak yang dibikin aero, se-aero mungkin karena untuk melawan angin. Nah, kalau untuk gue yang bukan atlet gitu kan, misalnya lagi jalan sendiri gitu, jalan sendiri sama dibantu di depan ada orang yang lebih kuat, itu speednya bakal lebih jauh. Misalnya gue sendiri kuat cuman 37 gitu, cuman kalau misalnya dibantu sama orang yang kuat yang bisa 40, gue pun bakal ke bawah jadi 40 gitu. Itu namanya drafting. Ya namanya drafting ya. Hari ini kita latihan rotasi dulu. Sebenarnya latihan rotasi supaya nggak berbatok kita di belakang doang sih. Ya mas ya, biar bisa improve lah. Improve benar. Improve di depan tuh ya sekian menit lah ya mas. Ya. Muter lagi ke belakang biar tahu rasanya di depan tuh kayak gimana. Mas sekarang jelasin dulu deh mas. Mas Erik nih atlet nih. Ya. Mulainya dari kapan sih mas? Untuk kalau di sepeda nih mulai dari umur 16 tahun ya. 16 tahun. Itu Dimulai- jatuhnya pro cycling tuh ya kalau di Masih junior. junior. Oh kalau pro tuh umur ya? Umur. Berdasarkan umur ya? Ya. Dimulai dari dulu tuh mainnya di MTB mountain bike. Oh justru dari MTB ya? Ya. Dimulai basicnya dari MTB. MTB itu sudah pernah mewakili Indonesia di Olympic Games. Nah, terus bisa beralih ke road bike tuh gimana? Waktu itu kan melihat di Indonesia kejuaraan MTB itu agak sedikit berkurang ya, karena lahan-lahan juga mungkin udah nggak ada kan. Nah mulai dari itu tertarik mau pindah cabur lah, Nah, udah tahu. pindah nomor, Nah, Iya, iya. pindah nomor. Itu di tahun 2013 tuh ikut seleksi masuk Pelatda DKI. pelat dari. Nah, kalau seleksi itu gimana sih Mas? Yang di seleksi itu gimana ininya? Semua aspek sih, dari kecepatan. Jadi di kayak audisi gitu ya? Ya benar. Di itunya ada 3 nomor, dari time trial, kriterium, sama road race. Nah, Jadi ketiga itu diambil terbaiknya, Itu Nah. time trialnya individual atau individual. nah audisinya tuh audisi seleksinya tuh Mas. Apa namanya? Dari berapa banyak tuh? Seleksinya Kalau DKI tuh kurang lebih pas itu 50 orang. 50 orang. 50 Diambil orang. cuman Cuma diambil 10 besar. terus balapan pertama kali road bike kejurnas berarti jatuhnya. Kejurnas benar. Di tahun 2013 itu juga. Prestasinya gimana tuh Mas? Tahun pertama itu. Tahun pertama tuh langsung bisa dapat 3 besar ya. 3 besar. Berarti 3 besar. podium lah ya. Podium. Nah, terus kalau itu kan kejurnas ya, kejurnas kan masih lawannya masih sesama nasional Orang masih Indonesia juga. Sorry mas, itu kejurnas itu di cabang road race atau Road race. atau- Road race. Kalau road race tuh coba Mas, jadi road race tuh Kalau road race tuh balapnya lebih ke panjang di atas 100 km. jatuhnya kayak tour ya, Kayak tour, cuma dia one day race aja. one day race. Kalau tour kan Kalau tour kan berhari-hari kan. Berhari-hari, kalau ini one day race ya. ya. Hanya one day race. Dan kilometernya di atas 100. itu balapannya pertama di mana Mas? Yang Di pertama? Sentul. 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 Itu berapa kilo tuh? waktu itu? Kurang lebih 125. 125 Dan itu kilo. rutenya rolling. Jadi ada Ada nanjak. nanjak, ada turun, datar. Kalau lagi balapan tuh Mas, average speed kira-kira berapa? Biasa. Yang pasti kalau flat di atas 45 average speednya. Selama 100 kilo tuh ya. Iya. Nah, Kalau rolling gitu ya mungkin 41 42 lah. Nah jadi kita di Jakarta kalau Tarkam sama Sudirman Loop rekor gua sih rekor gua nebeng Erik nih di belakang Erik
itu waktu itu 45 average speed ya kan. Hari ini cuma 41 ya Mas. 41 itu karena kita melatih rolling tuh. rolling koordinasi ya. Jadi pas misalnya gue di depan jadi pelan tuh average speednya turun deh. Ya, kalau Erik di depan terus mungkin bisa kenceng gitu average speednya, cuman karena tadi rolling jadi pelan. Nah terus lanjutannya Mas, habis itu kan itu ke Jurnas. Kalau kita bicara internasional apa nih Mas? Pertama kali itu di mana? Pertama kali internasional langsung ke SEA Games ya. SEA Games. Itu tahun berapa tuh Mas? Tahun 2016 di 2016. Malaysia Di ya. Malaysia. Itu gimana Mas ininya? Hasil di sana? Hasilnya terbaiknya hanya di nomor kriterium. Di nomor kriterium. Ya, dapat peringkat keempat. Peringkat Waktu itu keempat. di SEA Games, Mas Erik pas apa aja yang diikutin dari Indonesia? Kriterium sama di road race, 2 nomor itu. Nah, habis itu masih banyak lagi tuh kan Mas, lomba-lomba yang Ya, mewakilin Indonesia. ya. Di mana aja Mas? Masih itu di Tour of China juga udah. Tour of China. Dan itu tour ya. Tour itu berapa hari tuh kalau tour? 9 hari. 9 hari. Seharinya berapa? ini, Mas? Seharinya Satu etapa tuh berapa itu Mas? minimal 150 kilo. 150 kilo. Dari Rutenya 100. rolling. Rutenya di China kan kebanyakan pegunungan kan. Jadi ya rolling yang full nanjak juga ada. Terus prestasinya gimana Mas di sana? Waktu itu pernah menjuarai satu etape ya. Di etape 3 tuh juara kedua. Juara kedua di Ya, etapa di 3. satu etape itu. Nah, itu kan kalau tour kan ada yang pacer, yang Ya, narik gitu kan ya. Mas. Ada yang sprinter. Nah, Mas Erik masuknya apa tuh? Waktu itu tugasnya jadi sprinter utamanya. Jadi sprinter utama. Ya. Berarti finish duluan dong. Finish. Ya. Jadi finisher aja. Oh, finisher. Jadi dari kilometer awal sampai akhir hanya nempel Drafting. drafting. Udah ada tugasnya yang untuk Racing. passing di Passing. depan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di sepeda belum tentu yang paling kuat itu finish duluan ya. Nah, Mas. iya, betul. Kadang dia harus ngebawa timnya juga ya Mas. Ada tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Ya. Jadi tugasnya untuk ngebawa timnya ke depan itu ada tugasnya sendiri. Ada yang sprinter untuk finishing, Ya. itu ada juga. Terus waterboy juga ada untuk ngambil supply ke Ya, belakang. ada yang ngambil minum Iya. buat tugasnya, buat supaya pada nggak kehausan teman-temannya juga ada. Ya. Itu waterboy gitu-gitu kuat juga tuh Mas ya. Pasti harus Belakangnya harus kan. kuat. Kalau nggak Diri kuat, semua gitu kan. udah mundur nggak bisa balik lagi. Bahaya. Temennya haus banget tuh. Iya. Ya. Harus kuat dan pintar sih kalau waterboy itu. Nah Mas, ini lomba-lomba Mas Erik nih. Ini kalau balik lagi nih, ini kan kalau bicaranya itu atlet ya Mas. Kalau misalnya bicaranya buat orang biasa nih, kayak gue Mas Satya nih kan cuman hobi nih. Tipsnya apa sih Mas sepedaan? Kalau misalnya yang nonton juga belum main sepeda gitu, baru main sepeda gitu, tips utamanya tuh supaya kita improve tuh apa sih awalnya tuh, teknik apa pertama yang paling penting ya? Untuk teknik awal yang penting melatih cadence ya, putaran kaki itu harus benar dulu. Nah, cadence tuh putaran kaki ya? Putaran kaki. Kita mainnya tuh kalau untuk pemula di medium sampai semi high lah, nggak terlalu tinggi. Kalau Dan misalnya nggak punya cadence sensor nih Mas, rasain aja. patokannya ya Patokannya yang apa? penting muter kaki, jangan terlalu berat, jangan terlalu enteng gitu aja. Oh, jadi bisa. Medium lah. Nah, kalau sepeda tuh diputer ya Mas, bukan Bukan- didorong ya? Bukan didorong. Jadi kaki kanan dorong, Kaki kaki kiri kirinya narik. angkat, ya. Otomatis kan kalau berputar jadi Jadi muter. putar. Jadi putar. Nah, jadi itulah tipsnya ya dari Erik kalau misalnya baru belajar sepeda, pertama itu cadence. Cadence dulu. Nanti Erik juga bakal jelasin sih di latihan-latihan berikutnya tips-tips apalagi yang harus dilakuin sama pesepeda pemula kayak gua sama Mas Satya. Jadi ikutin terus video-video selanjutnya. Salam.